Malam ini, kita mulai kisah tentang keadilan, tentang bagaimana manusia mencoba menegakkannya dengan cara-cara yang bagi kita hari ini mungkin terasa tak masuk akal. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar, ditemani suara kipas yang berputar lembut. Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya. Sekarang, redupkan lampu, biarkan kipas berputar lembut di latar. Tarik napas pelan. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Masa ketika hukuman adalah doa dan keadilan bukan sekadar keputusan. Manusia, sejak awal waktu, selalu memiliki naluri untuk menegakkan apa yang dianggap benar. Namun batas antara benar dan adil tidak pernah tetap. Ia berubah bersama zaman, bersama keyakinan, bersama rasa takut. Sebelum dunia mengenal pengadilan dan undang-undang, keadilan lahir dari hal yang lebih tua, dari kepercayaan, dari suara hati yang dipandu oleh mitos, adat, dan rasa malu. Di masa lalu, tak ada pengacara, tak ada hakim, tak ada meja kayu di ruang sidang. Yang ada hanya manusia, alam, dan keyakinan bahwa dunia ini punya cara sendiri untuk menegakkan keseimbangan. Dan disitulah lahir berbagai bentuk hukuman, yang kadang terasa seperti ritual suci, kadang seperti doa yang terselip dalam penderitaan, dan kadang seperti mimpi buruk yang disamarkan dengan kata keadilan. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa berabad-abad lalu. Udara lembab, angin laut berembus pelan, membawa aroma garam dan dupa. Di tengah halaman desa, di bawah cahaya obor, sekelompok orang berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, seseorang berlutut. Ia dituduh mencuri hasil panen tetangganya. Tidak ada jeruji besi, tidak ada borgol, tidak ada suara keras. Yang ada hanyalah tatapan diam dan sebuah sungai yang mengalir pelan di belakang mereka. Sungai itu adalah saksi dan sekaligus hakim. Dalam kepercayaan mereka, air tidak bisa berbohong. Air mengenal jiwa manusia. Dan malam itu, si tertuduh akan diuji. Ia harus menyeberangi sungai itu tanpa bantuan, tanpa bicara. Jika ia selamat menyeberang dan keluar di sisi lain, maka alam membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tapi jika air menolaknya, maka nasibnya sudah ditentukan. Mereka menyebutnya ujian dari alam. Sebuah ritual yang berpadu antara rasa takut dan keyakinan. Bagi kita yang hidup di masa modern, ritual seperti itu mungkin terasa kejam. Bagaimana bisa air menentukan benar atau salah? Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar hukuman. Ada iman. Iman bahwa dunia ini dijaga oleh kekuatan yang lebih besar, dan bahwa setiap dosa akan menemukan penebusannya, meski dengan cara yang tak terduga. Bagi mereka, keadilan bukan hanya urusan manusia. Ia adalah bagian dari hubungan spiritual antara manusia dan alam. Sebuah kontrak tak tertulis yang mengatur harmoni dunia. Di berbagai wilayah Nusantara, konsep keadilan
selalu berpadu dengan keseimbangan. Ketika seseorang berbuat salah, ia bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mengganggu harmoni antara manusia, leluhur, dan alam. Maka, hukuman bukan semata balasan, melainkan cara untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang. Di Bali misalnya, pelanggaran adat sering diiringi dengan upacara penyucian. Pelaku tidak hanya diminta meminta maaf. Ia juga harus ikut dalam ritual pembersihan, membawa bunga, air suci, dan sesajen ke pura terdekat. Terkadang, ia juga harus berjalan keliling desa sambil membawa simbol penebusan. Bisa berupa daun kelapa muda atau kendi berisi air. Semua itu dilakukan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Agar rasa bersalah tidak tinggal sebagai noda, melainkan berubah menjadi pelajaran. Namun, tidak semua hukuman di masa lalu sesuci itu. Ada kalanya, keadilan menjadi topeng bagi ketakutan. Rasa takut kepada roh, kepada kutukan, kepada murka alam. Dan ketika ketakutan bertemu dengan kekuasaan, lahirlah bentuk-bentuk hukuman yang bagi kita kini terasa tak masuk akal. Di sebagian wilayah Bugis, ada kepercayaan lama bahwa bersumpah palsu bisa mengundang murka roh leluhur. Karena itu, orang yang tertuduh harus bersumpah di atas tanah kuburan keluarganya sendiri. Jika ia berbohong, maka roh-roh itu akan menghukumnya, bukan lewat tangan manusia, tapi lewat takdir yang dipercaya akan datang kemudian. Penyakit, kegilaan, atau kematian yang tak wajar. Dalam keheningan malam, di bawah cahaya obor, orang-orang menyaksikan sumpah itu dengan wajah tegang. Bukan karena mereka ingin melihat seseorang dihukum, tetapi karena mereka takut pada keadilan yang tak bisa dilihat mata. Jika kita melihat ke masa lampau, hukuman bukan selalu tentang penderitaan. Kadang ia adalah sebuah pertunjukan sosial. Cara masyarakat memastikan bahwa kesalahan tidak tersembunyi. Di Jawa Timur pada masa Majapahit, ada sebuah kebiasaan yang disebut balasan malu. Seseorang yang menipu, berbohong, atau gagal menepati janji akan dikenakan hukuman simbolik. Misalnya, ia harus berjalan keliling desa dengan membawa benda tertentu, seperti kendi kosong atau pelepah pisang, sebagai lambang bahwa kata-katanya kosong, janji-janjinya hampa. Bagi kita hari ini, mungkin itu terdengar ringan, tapi di masa itu, rasa malu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada luka fisik. Sebab, rasa malu berarti terputus dari kehormatan, dan kehilangan kehormatan berarti kehilangan tempat di dalam komunitas. Hukuman seperti ini membuat kita berpikir, mungkin di masa lalu, manusia lebih memahami hubungan antara moral dan sosial daripada kita sekarang. Mereka tahu tak semua kesalahan butuh luka untuk disembuhkan. Kadang cukup dengan pengakuan, dengan menundukkan kepala di depan orang lain dan berkata, "Aku salah." Namun tidak semua tempat sebaik itu. Ada pula wilayah di mana keadilan dibalut dengan kekejaman, di mana rasa takut lebih kuat daripada belas kasih. Sejarah manusia tidak pernah hitam putih. Kita akan segera melihat bahwa di balik setiap kerajaan besar, selalu ada cerita gelap tentang bagaimana keadilan ditegakkan. Bahkan, di masa kejayaan Majapahit, yang kita kenal penuh kebijaksanaan, ada catatan tentang hukuman yang keras bagi para pengkhianat, pencuri, dan pembohong. Namun sebelum kita membahasnya di segmen berikutnya,
ada satu hal yang perlu kita renungkan. Keadilan pada akhirnya adalah cermin dari zaman. Apa yang bagi kita tampak kejam, dulu mungkin dianggap suci. Apa yang kita anggap aneh, dulu adalah doa. Dan di dalam semua itu, tersimpan satu pertanyaan yang masih relevan hingga malam ini. Apakah manusia benar-benar mencari keadilan atau hanya mencari pembenaran? Sejarah memberi kita banyak contoh tentang bagaimana manusia bisa begitu kreatif dan menakutkan dalam mencari keadilan. Namun di balik semua itu, ada keindahan yang sunyi, bahwa di setiap masa, orang-orang tetap berusaha menjaga keseimbangan dunia. Meski caranya seringkali tak bisa kita pahami lagi hari ini. Jadi malam ini, sebelum kita melanjutkan kisah ke segmen berikutnya, cobalah renungkan, jika kamu hidup di masa itu, di mana kejujuran diuji lewat air, di mana sumpah dilakukan di kuburan, di mana rasa malu bisa lebih menyakitkan daripada cambuk. Apakah kamu masih berani berkata bahwa keadilan itu sederhana? Kita telah berbicara tentang bagaimana keadilan di masa lalu seringkali tidak lahir dari logika, melainkan dari keyakinan. Tentang sungai yang menjadi hakim, tentang sumpah di bawah cahaya obor, tentang rasa malu yang dianggap penebusan. Sekarang, mari kita berjalan lebih jauh ke masa lampau, ke masa ketika pulau-pulau Nusantara belum disebut Indonesia. Ketika setiap daerah punya hukum sendiri, dan setiap kepala suku atau raja memiliki hak mutlak atas nasib rakyatnya. Malam semakin larut, tarik napas perlahan, biarkan suara kipas, atau mungkin desiran angin di luar jendela, menjadi latar saat kita menapaki dunia yang dulu pernah disebut tanah hukum para dewa. Di tengah gemerlapnya Majapahit, kerajaan besar yang menjadi simbol kejayaan Nusantara, keadilan berdiri dengan wajah yang tegas, namun penuh paradoks. Raja dianggap bayangan para dewa. Ia bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga penjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan langit. Maka setiap kejahatan, sekecil apapun, dianggap mengguncang harmoni jagat raya. Dalam kitab Kutara Manawa, kitab hukum peninggalan masa itu, terdapat ratusan pasal yang mengatur kehidupan masyarakat. Dari perdagangan, pernikahan, hingga pencurian. Namun yang paling menarik bukanlah isinya, melainkan caranya menegakkan hukum. Orang yang mencuri, misalnya, tidak selalu langsung dihukum mati. Ada proses yang disebut pembuktian spiritual. Sebelum seseorang dijatuhi hukuman, ia bisa memilih untuk menjalani sumpah satya. Sumpah ini dilakukan di depan api atau air suci. Pelaku akan berkata bahwa dirinya tak bersalah, sambil menyentuh simbol-simbol sakral seperti keris pusaka atau tanah dari pura keluarga. Jika ia berbohong, diyakini dewa akan memberi tanda, penyakit, mimpi buruk, atau malapetaka yang menimpa keluarganya. Mungkin terdengar mistis, tapi dalam keyakinan orang Majapahit, itu adalah bentuk keadilan yang paling jujur. Karena manusia bisa berbohong, tapi alam tidak. Di balik semua bentuk hukuman di Majapahit, selalu ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa malu. Antara keadilan dunia dan karma spiritual. Misalnya, ada hukuman yang disebut pamali desa, larangan keras terhadap tindakan yang dianggap mengganggu kesucian tanah. Orang yang menebang pohon suci tanpa izin atau berbicara kasar di sekitar tempat pemujaan tidak akan dicambuk atau dipenjara. Sebaliknya, mereka akan dikucilkan selama beberapa hari, tidak boleh makan bersama warga lain,
dan harus mandi di sungai tertentu untuk membersihkan diri. Tapi, jika pelanggaran dianggap mencemari kehormatan raja, hukuman bisa berubah drastis. Dalam beberapa prasasti disebutkan adanya ritual pemotongan kuku dan rambut. Sebuah simbol bahwa seseorang telah dipotong dari kehormatan hidup. Ia tak lagi manusia penuh, melainkan bayangan yang telah kehilangan kehormatan. Bagi orang Majapahit, hukuman tidak selalu harus menimbulkan darah. Yang lebih menakutkan adalah kehilangan tempat di dunia, kehilangan nama, kehilangan kehormatan, kehilangan restu leluhur. Di Bali kuno, konsep keadilan bahkan lebih erat dengan kepercayaan spiritual. Di sana, semua perbuatan buruk dipercaya akan berbalik kepada pelakunya. Kalau tidak di dunia ini, maka di kehidupan berikutnya. Namun, masyarakat tetap punya sistem hukuman yang nyata. Karena mereka percaya, karma juga butuh bantuan manusia untuk ditegakkan. Salah satu bentuk hukuman yang unik di Bali disebut mapidabdab. Ini bukan hukuman fisik, melainkan ritual pengakuan dosa. Seseorang yang bersalah akan dibawa ke pura atau tempat suci, kemudian berlutut di depan api dupa, menyebutkan kesalahannya dengan suara lirih. Sementara pendeta menyalakan dupa dan menaburkan air suci di kepalanya. Setelah itu, pelaku akan melakukan mengajar-ajar, berziarah ke beberapa pura untuk meminta restu leluhur agar kesalahannya dimaafkan. Namun, jika kesalahan itu berat, seperti melanggar janji suci atau mencemarkan kesucian pura, maka ritualnya lebih keras. Pelaku harus berjalan keliling desa membawa api dupa yang menyala, melambangkan bahwa ia menanggung dosa yang membara. Warga boleh menatapnya, tapi tidak boleh berbicara padanya. Sebuah kesepian yang menjadi hukuman paling berat. Karena dalam budaya Bali, keterikatan sosial adalah segalanya. Coba bayangkan, dihukum bukan dengan cambuk, tapi dengan sunyi. Tidak ada yang berbicara padamu, tidak ada yang menyapamu, tidak ada yang menganggapmu ada. Dan selama berhari-hari, kamu berjalan di bawah matahari, membawa dupa, membiarkan asap, dan rasa bersalah menempel di kulitmu. Bagi sebagian orang, mungkin itu lebih menyakitkan daripada luka. Karena luka bisa sembuh. Tapi sunyi, ia menempel di hati. Lalu kita menuju ke tanah Bugis, di mana laut bukan hanya tempat hidup, tapi juga tempat keadilan ditegakkan. Masyarakat Bugis memiliki sistem hukum adat yang disebut Ade. Dan di antara banyak pasalnya, ada satu konsep yang sangat menarik, yakni matula bala. Artinya, menolak bala dengan kejujuran. Ketika seseorang dituduh berbohong, mencuri, atau mengkhianati janji, ia bisa meminta diadakan ritual sumpah. Sumpah ini dilakukan di tepi laut saat matahari hampir tenggelam. Pelaku akan membawa semangkuk air laut dan mencelupkan tangannya ke dalamnya sambil berkata, "Jika aku berbohong, biarlah laut menelanku." Kemudian air itu diminum sedikit, sebagai simbol bahwa laut kini mengenalnya. Mereka percaya, jika ia berbohong, maka laut akan mencari jalannya sendiri untuk menagih janji itu, entah lewat badai, penyakit, atau kehilangan yang tiba-tiba. Dan di masyarakat Bugis, sumpah bukan main-main. Kata-kata memiliki kekuatan, dan sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Namun, yang menarik dari semua ritual ini adalah tujuannya. Bukan sekadar menghukum, tapi menyeimbangkan kembali dunia. Dalam budaya Bugis, orang yang bersalah
masih punya kesempatan untuk menebus diri. Mereka bisa menjalani mapasili, ritual pembersihan yang dilakukan dengan air, daun, dan mantra. Seseorang akan mandi di sungai atau laut, sementara tetua adat menaburkan bunga dan garam di sekelilingnya. Air dipercaya bisa menghapus panas dari dalam jiwa, mengembalikan kesejukan ke dalam hati. Ritual itu sering diakhiri dengan kalimat sederhana dari tetua adat. Air kembali ke laut, tapi dosa kembali ke Tuhan. Dan malam itu, semua orang akan diam, hanya mendengar suara ombak. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Hanya bisikan air yang perlahan membawa kesalahan itu pergi. Di beberapa daerah lain di Nusantara, hukuman kuno juga memiliki wajahnya sendiri. Unik, terkadang aneh, tapi selalu penuh makna. Di Kalimantan, masyarakat Dayak mengenal hukuman rotan suci. Bukan cambuk seperti di penjara modern, tapi upacara simbolis yang dilakukan di depan seluruh komunitas. Pelaku akan dicambuk ringan 3 kali dengan rotan yang sebelumnya direndam air bunga. 3 kali, tidak lebih. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghapus noda moral. Setelah itu, pelaku diberi segelas tuak dan tetua adat berkata, "Sekarang kamu kembali menjadi manusia." Sementara di Sumatera, terutama di wilayah Minangkabau, hukuman yang aneh justru muncul dalam bentuk pantun sindiran. Orang yang bersalah akan disindir di depan umum lewat pantun adat. Kadang dengan nada lucu, kadang pedas. Namun maknanya jelas, memalukan, tapi mendidik. Dari semua contoh itu kita bisa melihat satu benang merah bahwa hukuman di masa lalu bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Setiap pukulan, setiap kata, setiap ritual adalah cara masyarakat untuk berkata, "Kamu telah melukai keseimbangan, tapi kamu masih bisa menebusnya." Dan itulah yang membuat keadilan di masa lalu terasa lebih manusiawi. Meskipun bentuknya bagi kita tampak aneh. Karena di balik setiap aturan, ada harapan agar dunia tetap selaras. Dan di balik setiap hukuman, ada doa agar manusia tidak benar-benar tersesat. Maka sebelum kita melangkah ke segmen berikutnya, ke masa ketika hukuman berubah menjadi alat kekuasaan, di kerajaan-kerajaan jauh di luar Nusantara, dari Persia hingga Eropa, ingatlah bahwa di sini, di tanah kita, keadilan dulu punya suara yang lembut. Meskipun lahir dari tangan yang keras, di setiap peradaban, manusia hidup berdampingan dengan rasa takut. Takut pada kematian, takut pada dosa, takut pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh mata. Dan dari rasa takut itulah banyak bentuk keadilan lahir. Tidak selalu karena kebencian, tidak selalu karena kekuasaan, tapi karena manusia pada dasarnya tak pernah benar-benar berani menghadapi ketidakpastian. Maka mereka menciptakan cara-cara untuk menenangkan hati. Cara yang kadang begitu aneh, namun bagi mereka adalah satu-satunya jalan untuk memahami dunia yang penuh misteri. Di beberapa daerah di Nusantara, hukum adat bukan hanya sekumpulan aturan. Ia adalah warisan dari roh-roh leluhur. Dan karena itu, setiap hukuman harus melibatkan dunia tak kasat mata. Di Tanah Toraja misalnya, ada kepercayaan lama bahwa arwah orang yang mati tidak benar-benar pergi, melainkan mengawasi keturunannya dari kejauhan. Ketika seseorang melakukan kesalahan besar, seperti mencuri hewan kurban atau mengganggu upacara pemakaman, mereka percaya roh akan marah. Maka pelaku tidak langsung dihukum manusia. Ia akan dihukum oleh alam.
Tetua adat akan mengadakan upacara Mak Pakande Arwah, sebuah ritual untuk meminta izin kepada roh agar tidak menimpakan kutuk pada seluruh kampung. Pelaku harus membawa persembahan, berdiri di hadapan peti kayu tempat leluhur dimakamkan, dan memohon ampun dengan air mata di mata. Jika setelah ritual itu pelaku jatuh sakit, itu dianggap bukti bahwa roh telah menolak pengampunan, dan baginya tidak ada lagi obat. Selain menanggung akibatnya, dari luar, semua itu mungkin tampak seperti tahayul. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lebih halus. Rasa bersalah. Rasa yang tidak bisa disembunyikan, bahkan setelah semua orang memaafkan. Ritual-ritual seperti ini bukan hanya untuk menakut-nakuti. Ia adalah bentuk psikologis dari penebusan. Pelaku yang percaya dirinya dikutuk akan hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah adalah doa, setiap napas adalah permintaan ampun. Dan mungkin, dalam cara yang aneh, itulah bentuk keadilan yang paling murni. Bukan karena dipaksa, tapi karena rasa bersalah tumbuh dari dalam. Di Jawa kuno, terutama pada masa sebelum Majapahit, kepercayaan pada tanda-tanda alam begitu kuat. Petir, gempa, hujan yang datang tiba-tiba, semuanya dianggap pesan dari dunia gaib. Ketika seorang pemimpin membuat keputusan yang salah dan tiba-tiba bencana melanda, mereka percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah hukuman dari langit. Raja akan mengadakan upacara ruatan agung, mengorbankan emas atau hewan suci, meminta ampun agar dewa kembali menurunkan keseimbangan. Namun, dalam beberapa kasus, yang dikorbankan bukan hanya benda, melainkan manusia. Tapi jangan bayangkan sesuatu yang berdarah. Tidak selalu begitu. Di sebagian besar wilayah Jawa, orang yang dianggap membawa sial atau melakukan dosa besar akan dihilangkan secara sosial. Nama mereka dihapus dari catatan keluarga. Mereka dilarang ikut upacara adat, dan dalam beberapa kasus, bahkan tidak boleh dikubur di tanah leluhur. Bagi masyarakat yang sangat terikat dengan kehormatan, itu lebih menakutkan daripada kematian. Karena dalam pandangan mereka, lebih baik tubuh hilang daripada nama dilupakan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Bagi orang-orang di masa lalu, hukuman tidak selalu berarti rasa sakit. Terkadang, yang paling menakutkan adalah dilupakan. Manusia selalu ingin diingat oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, bahkan oleh sejarah. Dan ketika keadilan mencabut hak itu, maka seluruh keberadaan seseorang bisa terasa sia-sia. Hukuman menjadi bukan tentang tubuh, tapi tentang jiwa. Dan jika dipikir-pikir, apakah kita, manusia modern, benar-benar berbeda? Kita mungkin tidak lagi percaya pada kutukan, tapi kita masih takut pada satu hal yang sama, dianggap tidak berarti. Sekarang, mari kita menyeberang keluar dari Nusantara, ke peradaban lain yang juga menegakkan keadilan dengan cara-cara yang lahir dari rasa takut dan keyakinan. Mari kita mulai dari timur, dari daratan luas Persia kuno. Di sana, sekitar 2.500 tahun lalu, ada sebuah ritual aneh yang disebut hukuman matahari. Ketika seseorang dianggap menghina dewa atau berbohong di bawah sumpah, ia akan diikat di padang pasir. Tidak untuk disiksa, tapi untuk dihakimi oleh dewa matahari. Orang Persia percaya, jika seseorang tidak bersalah, matahari akan melindunginya. Tapi jika ia berdosa, matahari akan membakar jiwanya. Dan dewa cahaya akan menolak bayangannya. Tubuhnya mungkin mati, tapi bagi mereka,
yang mati bukanlah tubuh, melainkan roh yang kehilangan tempat di bawah sinar matahari selamanya. Di Tiongkok, keadilan seringkali dihubungkan dengan kehendak surga. Kaisar dianggap sebagai putra langit. Maka, setiap keputusan hukum harus mencerminkan keseimbangan kosmos. Salah satu bentuk hukuman yang terkenal disebut pengadilan air. Seseorang yang dituduh berbohong akan diceburkan ke sungai suci dengan tangan terikat. Jika ia mengapung, berarti roh air menolaknya. Ia bersalah. Jika ia tenggelam dan kemudian muncul kembali hidup-hidup, maka ia telah dibersihkan. Bagi mereka, air bukan hanya unsur alam. Air adalah mata langit di bumi, saksi abadi dari kejujuran manusia. Ada pula hukuman pena surga, di mana orang bersalah harus menulis pengakuan dosa di kertas, lalu membakarnya. Asapnya dipercaya akan naik ke langit, dan jika langit tenang setelah itu, berarti dewa telah menerima permohonan ampun. Mari kita pindah ke Eropa abad pertengahan, masa di mana gereja dan rasa takut berjalan beriringan. Di sana keadilan seringkali diserahkan pada ujian Tuhan. Mereka menyebutnya trial by ordeal. Seseorang yang dituduh sihir, pencurian, atau pengkhianatan akan diuji bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Ada yang disuruh memegang besi panas, ada yang harus berjalan di atas bara. Ada pula yang diceburkan ke sungai seperti di Nusantara. Jika mereka selamat, berarti Tuhan membuktikan mereka tak bersalah. Jika tidak, maka mereka hanyalah korban dari keyakinan yang menakutkan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sama dengan yang kita temukan di Nusantara. Keyakinan bahwa dunia ini adil, selama manusia menyerahkan keputusannya pada kekuatan yang lebih tinggi. Menarik bukan? Dari Asia hingga Eropa, dari pedesaan Jawa hingga istana Romawi, semua memiliki satu pola yang sama. Manusia takut pada kekacauan. Dan karena takut pada kekacauan, mereka menciptakan aturan. Seringkali dengan cara yang lebih menyeramkan daripada dosa itu sendiri. Tapi di balik itu, ada satu hal yang tak bisa kita abaikan. Rasa takut bukan hanya alat penindasan. Ia juga alat kontrol sosial. Cara agar manusia tetap berhati-hati, tetap tunduk, tetap merasa kecil di hadapan alam semesta. Kembali ke tanah air. Di pedalaman Kalimantan, ada tradisi kuno yang kini nyaris punah. Menimbang jiwa. Orang yang diduga melanggar sumpah akan diletakkan di atas ayunan bambu. Di bawahnya, tergantung beban dari batu suci. Jika ayunan bergerak, mereka percaya arwah leluhur sedang menimbang dosa-dosa si pelaku. Ritual ini dilakukan di malam hari dengan suara gamelan bambu dan doa yang bergetar di udara. Tak ada teriakan, tak ada cambuk, hanya ketegangan antara manusia dan yang gaib. Beberapa saksi mengatakan, kadang ayunan itu benar-benar bergerak, meski tak ada angin. Dan ketika itu terjadi, semua orang menunduk. Bukan karena takut pada hukum, tapi takut pada dunia yang mereka tahu sedang melihat. Mungkin disitulah letak kebijaksanaan zaman dahulu. Rasa takut tidak selalu buruk. Kadang ia adalah bentuk lain dari kesadaran. Takut berbohong, takut berbuat jahat, takut melanggar janji karena mereka tahu keadilan tidak hanya ditegakkan oleh manusia. Ada mata yang lebih tinggi, ada telinga yang mendengar di tempat yang bahkan suara tidak sampai. Ratusan tahun telah berlalu, kini kita hidup di dunia yang katanya rasional, dengan hukum tertulis, pengadilan, dan sanksi resmi. Tapi entah mengapa, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang.
Kita masih takut pada dosa, takut pada penilaian orang, takut pada karma yang datang diam-diam. Mungkin dalam diri manusia masih ada bagian kecil yang percaya bahwa keadilan sejati bukan dibuat oleh tangan, melainkan dijaga oleh sesuatu yang lebih tinggi. Dan disitulah kisah tentang hukuman paling aneh di dunia menjadi kisah tentang kita sendiri. Tentang manusia yang selalu mencari cara untuk menenangkan hati di antara rasa bersalah dan keinginan untuk dimaafkan. Malam semakin dalam, dan seperti sejarah itu sendiri, semakin jauh kita melangkah ke masa lalu, semakin banyak hal yang membuat kita terdiam, antara kagum dan takut. Di segmen sebelumnya, kita telah melihat bagaimana rasa takut dan kepercayaan membentuk wajah keadilan. Namun kini kita akan melihat sisi lain, sisi yang lahir bukan dari iman tapi dari kekuasaan. Sisi ketika keadilan menjadi panggung dan hukuman menjadi pertunjukan. Bukan lagi untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk mengingatkan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Mari kita mulai dari barat, dari Kekaisaran Romawi. Salah satu peradaban paling maju di dunia, namun juga tempat di mana hukuman menjadi tontonan publik. Bagi orang Romawi, keadilan harus terlihat. Ia tidak cukup ditegakkan. Ia harus dipertunjukkan. Maka, lahirlah apa yang mereka sebut damnatio ad bestias. Hukuman dilempar ke arena untuk dimakan binatang buas. Tapi di balik kekejaman itu, ada filosofi yang kelam, bahwa penderitaan seseorang bisa menenangkan hati banyak orang, bahwa kekacauan bisa ditebus dengan satu pemandangan darah. Bagi para penonton, itu bukan sekadar hiburan. Itu adalah pengingat bahwa kekuasaan Roma ada di atas segalanya, bahwa manusia hanyalah debu di hadapan negara. Dan anehnya, dalam keheningan setelah sorak-sorai, mungkin sebagian dari mereka juga takut. Takut karena tahu hari itu mereka menonton orang lain dihukum, tapi besok bisa jadi giliran mereka. Itulah paradoks dari sejarah manusia. Semakin besar sebuah kekuasaan, semakin ia membutuhkan rasa takut untuk bertahan. Hukuman tidak lagi menjadi alat untuk menebus dosa, tapi menjadi alat untuk menegaskan siapa yang berhak menentukan benar dan salah. Dan di titik itulah keadilan kehilangan jiwanya. Yang tersisa hanyalah bayangan dari kebenaran yang dibentuk oleh tangan penguasa. Di sisi lain dunia, Cina kuno memiliki sistem hukum yang luar biasa rinci. Namun di balik detail itu, tersimpan cara-cara hukuman yang menakutkan dan sekaligus menakjubkan dalam simbolismenya. Salah satunya adalah lingchi, dikenal sebagai death by 1,000 cuts. Tapi jangan salah, ini bukan hanya eksekusi, melainkan ritual peringatan moral. Pelaku kejahatan besar seperti pengkhianatan atau penghinaan terhadap kaisar akan dihukum di depan umum. Namun, tujuannya bukan hanya membunuh, melainkan memisahkan tubuh dari kehormatan. Dalam pandangan masyarakat saat itu, tubuh adalah wadah jiwa. Jika tubuhmu tidak utuh, maka jiwamu akan tersesat di alam baka. Dan disitulah letak hukuman yang sesungguhnya, bukan di rasa sakit, tapi di keyakinan bahwa kau akan kehilangan tempat di dunia berikutnya. Sebuah bentuk keadilan yang menakutkan, karena ia menembus tubuh dan jiwa sekaligus. Beralih ke Timur Tengah, kita menemukan kerajaan-kerajaan yang hidup di bawah bayangan kitab suci. Bagi mereka, hukum adalah firman Tuhan. Dan setiap pelanggaran bukan hanya kesalahan terhadap sesama, tapi terhadap langit itu sendiri.
Di masa kerajaan Persia dan Arab kuno, ada satu hukuman yang disebut rajam, pelemparan batu hingga mati. Bagi masyarakat saat itu bukan tindakan kekerasan, tapi ritual penghapusan dosa. Mereka percaya setiap batu yang dilempar bukan berasal dari tangan manusia, melainkan tangan Tuhan yang menuntun. Dan anehnya, di banyak catatan kuno, orang yang dijatuhi hukuman ini seringkali menerima nasibnya dengan tenang. Mereka percaya penderitaan di dunia akan memendekkan penderitaan di akhirat. Sulit bagi kita untuk memahaminya hari ini. Namun di mata mereka, hukuman bukan kejam, melainkan jalan menuju ampunan. Di titik ini, batas antara iman dan kekuasaan menjadi kabur. Apakah hukuman dilakukan demi keadilan atau demi menjaga rasa takut? Manusia di masa lalu seringkali mencampur adukan keduanya. Dan mungkin itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sungguh percaya bahwa rasa sakit bisa menyelamatkan. Sekarang, mari kita berlayar ke timur jauh, ke Jepang masa samurai, di mana keadilan tidak diukur dari benar atau salah, melainkan dari kehormatan. Ketika seorang samurai gagal menjalankan tugas atau mempermalukan klannya, ia tidak menunggu dijatuhi hukuman. Ia menghukum dirinya sendiri. Sepuku, memotong perut sendiri sebagai bentuk tanggung jawab. Bagi kita, itu terdengar kejam. Namun bagi mereka, itu adalah bentuk tertinggi dari kejujuran dan keberanian. Karena dalam budaya samurai, tidak ada yang lebih hina daripada hidup tanpa kehormatan. Mati dengan cara terhormat jauh lebih baik daripada hidup dalam rasa malu. Dan disitulah keadilan mengambil bentuk yang paling pribadi, bukan tentang hukum, tapi tentang hubungan antara manusia dan dirinya sendiri. Kembali ke barat. Di Eropa abad pertengahan, gereja menjadi pusat kehidupan dan dosa menjadi bahasa hukum. Salah satu hukuman paling aneh di masa itu adalah pengadilan hewan. Ya, hewan, babi, sapi, ayam, bahkan tikus pernah diadili layaknya manusia. Jika seekor babi menyerang anak kecil, ia akan dihukum mati setelah disidang oleh pendeta dan hakim. Bahkan, kadang disediakan pengacara khusus untuk membelanya. Kedengarannya lucu sekarang, tapi di balik absurditas itu, ada keyakinan mendalam bahwa keadilan harus mencakup seluruh ciptaan Tuhan. Karena jika tidak, dunia akan kehilangan keseimbangannya. Di masa itu, keadilan bukan sekadar urusan manusia, tapi urusan kosmis. Dan segala sesuatu, bahkan hewan, punya tempat dalam hukum ilahi. Di benua Afrika, suku-suku kuno memiliki cara yang sangat spiritual dalam menghukum pelanggaran. Beberapa suku di Nigeria dan Ghana mempraktikkan apa yang disebut trial by poison. Seseorang yang dituduh mencuri atau mengkhianati perjanjian akan diberi minuman racun dari tumbuhan sakral. Tapi racun itu tidak selalu mematikan. Jika orang itu tidak bersalah, tubuhnya akan menolak racun. Ia akan muntah dan selamat. Namun jika bersalah, racun akan diterima oleh jiwanya. Dan tubuhnya perlahan melemah, seolah alam sendiri yang memutuskan hukumannya. Di banyak tempat lain, mereka percaya roh leluhur hadir di dalam racun itu. Racun bukan alat pembunuh, melainkan alat komunikasi antara dunia manusia dan dunia roh. Dari semua kisah ini terlihat betapa seragamnya manusia. Meski terpisah ribuan mil dan ribuan tahun. Di setiap tempat, keadilan selalu dipenuhi simbol. Air, api, racun, darah,
kehormatan, semuanya hanyalah bahasa lain dari hal yang sama. Usaha manusia untuk memahami ketidaksempurnaan hidup. Dan mungkin itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Kita tidak hanya menghukum karena marah, tapi karena kita ingin percaya bahwa dengan penderitaan, dunia bisa kembali seimbang. Ada juga hukuman-hukuman yang tidak bertujuan menyakiti, tapi untuk mengajarkan. Di beberapa kerajaan Asia Tenggara, seperti Siam dan Champa, ada praktik hukuman simbolik. Seorang pejabat yang korupsi, misalnya, tidak langsung dipenjara. Ia akan diberi pakaian dari jerami dan disuruh berdiri di depan istana sambil meminta maaf. Semua orang tahu bahwa jerami mudah terbakar, sebuah simbol bahwa keserakahan membakar segalanya. Setelah itu, ia dimaafkan, tapi tak pernah lagi bisa menjabat. Sebuah hukuman yang sederhana tapi syarat makna, mungkin lebih mendidik daripada ribuan cambuk. Melihat semua ini, kita mungkin bertanya, apakah manusia dulu terlalu kejam? Atau justru terlalu percaya? Mereka hidup di dunia tanpa sains, tanpa penjelasan rasional, tanpa teknologi. Tapi mereka memiliki sesuatu yang kita perlahan kehilangan. Makna. Setiap tindakan punya arti. Setiap hukuman punya simbol. Setiap dosa punya jalan pulang. Mungkin mereka lebih dekat dengan keseimbangan alam daripada kita yang hidup di bawah cahaya listrik. Kini, dunia telah berubah. Hukum ditulis di atas kertas. Hakim tidak lagi melihat ke langit, tapi ke undang-undang. Namun satu hal tetap sama, manusia masih mencari keadilan. Dan entah sadar atau tidak, kita masih menggunakan rasa takut untuk menegakkannya. Takut kehilangan pekerjaan, takut diasingkan, takut dicela, takut disalahpahami. Tak ada cambuk, tak ada racun, tak ada api, tapi bentuknya masih sama. Rasa takut sebagai alat tertua untuk menjaga ketertiban. Dan mungkin, jika sejarah bisa berbicara, ia akan berkata dengan suara tenang, keadilan tidak pernah sempurna, tapi selama manusia masih takut, mereka akan terus mencoba menegakkannya dengan caranya sendiri. Malam sudah jauh. Dan setelah semua cerita yang kita lalui tentang air dan api, tentang rasa takut dan kepercayaan, tentang keadilan yang lahir dari tangan manusia dan dari langit, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu, sebuah keheningan. Bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang penuh pertanyaan. Mengapa manusia di setiap zaman selalu merasa perlu menghukum? Apakah itu karena kita ingin menegakkan kebenaran, atau karena kita ingin merasa berkuasa? Dan di antara semua bentuk keadilan yang pernah ada, berapa banyak yang benar-benar adil? Keadilan, seperti waktu, selalu berubah bentuk. Di masa lalu, keadilan berarti harmoni, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan para dewa. Lalu datang zaman ketika keadilan berarti ketertiban, aturan yang kaku, keputusan yang tak bisa diganggu. Dan sekarang, di masa kita, keadilan seringkali berarti angka. Berapa tahun penjara, berapa denda, berapa pasal yang dilanggar. Tapi apakah keadilan benar-benar bisa dihitung? Bisakah sesuatu yang berasal dari hati manusia diukur dengan lembaran kertas dan tinta hitam di undang-undang? Jika kamu berjalan di reruntuhan kerajaan lama, di antara batu-batu yang pernah menjadi tembok pengadilan, atau di halaman pura yang kini sunyi, kadang terasa seolah udara masih menyimpan gema dari keputusan-keputusan lama. Suara seorang kepala adat yang berkata, air akan menjadi saksi, atau suara raja yang berbisik, biarkan langit yang menghakimi.
Dan mungkin jika kamu diam cukup lama, kamu bisa mendengar sesuatu yang lebih halus dari suara manusia. Bisikan dari masa lalu yang bertanya, apakah mereka benar-benar salah atau hanya hidup di waktu yang berbeda? Sejarah, pada akhirnya, bukan hanya tentang peristiwa. Ia adalah tentang pemahaman. Apa yang dulu dianggap dosa, mungkin kini hanyalah kesalahan kecil. Apa yang dulu dianggap penghinaan, kini bisa jadi hanya kata-kata biasa. Waktu mengubah segalanya, bahkan makna dari keadilan. Di masa lalu, seorang ibu bisa dihukum karena menyembunyikan makanan untuk anaknya. Di masa kini, kita menyebutnya cinta. Di masa lalu, seseorang bisa dibakar hidup-hidup karena menyembuhkan orang lain dengan ramuan. Kini kita menyebutnya dokter, dan disitulah ironi sejarah. Yang dulu dianggap benar, bisa jadi salah. Yang dulu dianggap salah, bisa jadi mulia. Hukuman-hukuman yang terdengar aneh bagi kita hari ini adalah cermin dari jiwa manusia pada zamannya. Ketika manusia takut, hukuman jadi keras. Ketika manusia penuh keyakinan, hukuman jadi ritual. Ketika manusia kehilangan arah, hukuman jadi alat kekuasaan. Tapi di balik semua itu, ada pola yang sama. Keinginan untuk menebus kesalahan. Kita semua, baik yang hidup di masa Majapahit, Persia, Jepang, atau hari ini, memiliki rasa bersalah yang sama. Kita hanya mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Di balik setiap bentuk hukuman, selalu ada dua hal yang bersembunyi: ketakutan dan penyesalan. Ketakutan agar kesalahan tidak terulang. Penyesalan agar kesalahan bisa diampuni. Tanpa ketakutan, manusia bisa kehilangan arah. Tapi tanpa penyesalan, manusia kehilangan hati. Dan sejarah, dengan semua keanehannya, terkadang menjadi pengingat lembut bahwa keadilan tidak akan pernah sempurna, tapi manusia akan selalu berusaha mendekatinya. Jika kita menengok kembali ke tanah kita, ke tradisi dan hukum adat yang pernah hidup di berbagai pulau, kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Bahwa bahkan dalam hukuman, ada kasih. Di Bali, orang yang bersalah tidak langsung dicaci, tapi diajak membersihkan diri. Di Minangkabau, orang yang berbuat salah bisa ditegur dengan pantun. Sebuah teguran yang lembut tapi menusuk hati. Di Jawa, orang yang mencemarkan kehormatan bisa dikucilkan. Tapi setelah waktu tertentu, ia boleh kembali karena masyarakat percaya setiap manusia berhak untuk berubah. Keadilan di tanah kita pada hakikatnya bukan tentang membalas, tapi tentang menyembuhkan. Dan mungkin itu adalah pelajaran yang dunia modern perlahan lupa. Apa sebenarnya yang kita cari ketika kita menegakkan hukum? Apakah benar-benar kebenaran? Atau hanya rasa lega karena kita telah menghukum seseorang? Kadang, manusia tidak benar-benar ingin keadilan. Mereka hanya ingin melihat kejahatan dibalas. Ingin rasa marah mereka diberi bentuk. Dan disitulah keadilan seringkali berubah menjadi pelarian emosional. Tapi di masa lalu, dalam semua hukuman aneh yang telah kita bicarakan, ada satu hal yang konstan: kesadaran spiritual. Bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Bahwa hidup adalah lingkaran. Dan setiap luka yang kita berikan akan kembali pada kita suatu hari nanti. Ada sebuah legenda tua dari Sulawesi Selatan tentang seorang pria yang pernah dihukum karena menipu saudagar kaya. Setelah menjalani hukumannya, ia kembali ke kampungnya
tapi semua orang menolaknya. Hingga suatu malam, seorang tetua memanggilnya. "Anakku," katanya, "kamu sudah membayar kesalahanmu. Sekarang, jangan biarkan rasa malu menghukummu lebih lama." Dan tetua itu kemudian mengambil segenggam air, menyiramkannya ke tanah, sambil berbisik, "Biar air membawa dosamu pergi." Sebuah hukuman berakhir. Sebuah pengampunan dimulai. Itulah hal yang paling indah dari keadilan manusia. Bahwa di balik semua penderitaan, selalu ada ruang untuk pengampunan. Keadilan yang sejati tidak berhenti di penderitaan, tapi berlanjut sampai seseorang bisa kembali menjadi manusia penuh. Hukum yang hanya menghukum tanpa memberi kesempatan untuk berubah adalah hukum yang kehilangan jiwanya. Dan mungkin itulah sebabnya hukum adat, dengan segala kesederhanaannya, terkadang terasa lebih manusiawi daripada sistem modern. Karena ia tidak hanya menghitung perbuatan, tapi juga memahami hati. Dunia kini mungkin tampak lebih adil di atas kertas. Namun di hati manusia, masih ada kebingungan yang sama seperti 1000 tahun lalu. Kita masih mencari-cari apa yang sebenarnya disebut adil. Apakah menghukum adalah bentuk keadilan? Ataukah memaafkan adalah puncaknya? Kita belum punya jawabannya, dan mungkin kita tidak perlu. Karena yang membuat manusia tetap berusaha menegakkan hukum bukan karena mereka yakin akan berhasil, tapi karena mereka takut pada dunia tanpa keadilan sama sekali. Di banyak budaya kuno, hukuman selalu diakhiri dengan upacara kecil. Sebuah simbol bahwa keseimbangan telah kembali. Di Bali, dupa dinyalakan. Di Jawa, air dituangkan ke tanah. Di Eropa, lonceng gereja dibunyikan. Di Jepang, bunga sakura dijatuhkan di atas makam pelaku. Semua itu berbeda, tapi pesannya sama, bahwa dunia harus tenang kembali. Dan mungkin itu juga yang kita butuhkan hari ini, bukan lebih banyak hukum, tapi lebih banyak cara untuk menenangkan hati. Sejarah pada akhirnya bukanlah kisah tentang raja dan perang saja. Ia adalah kisah tentang manusia yang terus berjuang memahami arti benar dan salah. Dan jika malam ini kamu merasa sedih atau heran dengan semua bentuk hukuman yang pernah ada, ingatlah, di balik setiap cambuk, di balik setiap doa, di balik setiap air mata yang jatuh di ruang pengadilan, selalu ada satu hal yang sama. Keinginan untuk memperbaiki dunia, meskipun caranya tak selalu indah. Malam semakin sunyi. Lilin mulai padam. Dan mungkin di suatu tempat di antara bayang-bayang sejarah, masih ada suara pelan yang berkata, hukum berubah, zaman berubah. Tapi hati manusia tetap sama. Selalu ingin dicintai, bahkan ketika sedang dihukum. Malam telah begitu dalam. Dan mungkin di kamarmu sekarang hanya suara kipas, detak jam, atau hujan tipis di luar jendela yang menemani kisah ini sampai akhir. Kita telah berjalan jauh malam ini, melalui kerajaan dan kuil, melalui pengadilan dan ritual, melalui rasa takut, dosa, dan penyesalan. Dari Majapahit hingga Persia, dari Toraja hingga Roma, kita melihat betapa banyak cara manusia mencari keadilan. Namun akhirnya, kita selalu berakhir di tempat yang sama, di hati manusia itu sendiri. Semua orang, di setiap zaman, hanya ingin satu hal, untuk dimaafkan. Tidak peduli apakah mereka raja atau rakyat, pendeta atau pencuri, setiap manusia di dasar jiwanya hanya ingin tahu bahwa kesalahannya masih bisa ditebus. Dan itulah mungkin alasan mengapa hukuman
meski tampak kejam, seringkali lahir dari kasih yang tak sempurna. Manusia menghukum bukan karena mereka benci, tapi karena mereka takut. Takut pada dunia tanpa aturan, takut pada hati tanpa penyesalan. Bayangkan sejenak, seseorang di masa lalu duduk di bawah obor, tangannya gemetar setelah menerima hukuman. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi di wajahnya tidak ada marah, hanya pasrah. Mungkin ia menatap tanah dan berbisik dalam hati, semoga ini cukup untuk menebus dosaku. Dan malam itu, entah di tanah Majapahit atau di desa kecil di pesisir Bugis, bintang-bintang bersinar dengan tenang, seolah mengatakan bahwa dunia telah kembali seimbang. Kita hidup di zaman yang katanya lebih maju. Kita punya pengadilan, polisi, undang-undang. Tapi jika kita jujur, bukankah rasa takut dan rasa bersalah itu masih hidup di dalam diri kita? Kita masih takut melakukan kesalahan. Kita masih berharap dimaafkan. Kita masih mencari keadilan. Meskipun kini bentuknya lebih sunyi, tidak lagi di depan obor, tapi di dalam hati yang cemas. Sejarah berubah, tapi manusia tidak. Kita masih makhluk yang rapuh, yang terus mencari arti dari adil dan ampun. Dari semua yang telah kita pelajari malam ini, mungkin pelajaran terbesarnya sederhana, bahwa keadilan sejati tidak pernah bisa dipisahkan dari belas kasih. Tanpa belas kasih, keadilan berubah menjadi balas dendam. Tanpa keadilan, belas kasih kehilangan arah. Keduanya harus berjalan bersama. Seperti malam dan pagi yang bergantian menjaga dunia. Dan mungkin itulah mengapa leluhur kita selalu menyalakan dupa setelah menghukum seseorang. Karena mereka tahu, keadilan tanpa doa hanyalah kebisingan tanpa jiwa. Kalau kamu mendengarkan baik-baik, setiap kisah hukuman dalam sejarah selalu menyimpan bisikan yang sama. Aku hanya ingin dunia tenang kembali. Dan bukankah itu juga yang kita cari hari ini? Ketika kita marah, kecewa, merasa disakiti, kita tidak benar-benar ingin membalas. Kita hanya ingin tenang. Tenang seperti laut setelah badai. Tenang seperti dupa setelah api padam. Tenang seperti malam setelah air mata. Coba pikirkan. Beribu tahun manusia menghukum dan dihukum, namun dunia tetap berputar dengan ritme yang sama. Seolah sejarah berbisik dari kejauhan. Kita bukanlah makhluk yang sempurna, tapi kita terus mencoba memperbaiki kesalahan kita. Lagi dan lagi dan lagi. Dan mungkin itu sudah cukup untuk disebut mulia. Mungkin di masa depan keadilan tidak lagi akan berbentuk hukuman. Mungkin ia akan menjadi percakapan. Bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita bisa memperbaiki yang rusak. Karena jika sejarah telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa penderitaan tidak selalu menyembuhkan, tapi pengertian selalu. Keadilan sejati tidak membuat dunia berlutut, ia membuat dunia belajar berdiri lagi. Bayangkan semua tempat yang pernah kita kunjungi malam ini, sungai di Jawa tempat orang diuji, pura di Bali yang penuh dupa, laut di Sulawesi tempat sumpah diucap, padang pasir Persia, arena Romawi, dan ruang gelap di pengadilan Eropa kuno. Kini semuanya sunyi. Ritual telah hilang, api telah padam, tapi maknanya masih bernafas dalam diri kita. Kita masih hidup dengan warisan mereka. Takut berbuat salah, berusaha menjadi baik, dan terus mencari arti dari kata adil. Dan malam ini di dunia yang jauh dari obor dan dupa, kita masih melakukan hal yang sama. Menimbang antara benar dan salah,
antara marah dan memaafkan, antara menghukum dan mengerti. Kita mungkin tak lagi menatap langit untuk mencari tanda, tapi di dalam hati kita masih ada sesuatu yang sangat kuno. Suara kecil yang berbisik, berbuatlah baik. Karena setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali padamu. Dan disitulah cerita ini perlahan berakhir. Tentang manusia yang mencoba menjadi adil, tentang hukuman yang lahir dari cinta dan ketakutan, tentang dunia yang selalu berubah tapi hati manusia yang tetap sama. Kita semua hidup di bawah hukum yang sama. Bukan hukum raja, bukan hukum pengadilan, tapi hukum waktu. Waktu yang menilai, waktu yang mengampuni, waktu yang perlahan menghapus setiap dosa menjadi kenangan. Jadi, sebelum kamu memejamkan mata malam ini, ingatlah satu hal, bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa kita saat ini, dan siapa yang masih kita coba untuk menjadi. Karena keadilan kadang tidak ditemukan di ruang sidang, tapi di dalam hati yang berani mengampuni. Selamat malam, dan semoga dunia di sekitarmu tenang malam ini.